إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah kali ini, Habib menghimbau atau mengajak kita semua, marilah sejenak demi kesempurnaan ibadah sholat Jumat kita pada siang hari ini, kita menyimak akan uraian khutbah Jumat yang kali ini akan membawakan satu tema menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Namun sebelumnya khatib berwasiat kepada seluruh jamaah sekalian, terutama diri khatib pribadi, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti berupaya semaksimal mungkin menjalankan segala perintahnya dan berupaya semaksimal mungkin menjauhkan segala larangan-larangannya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Suatu hari sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu an beriktikaf di Masjid Nabawi. Ia tertarik ketika mengetahui ada seseorang di masjid yang sama sedang duduk bersedih di pojokan masjid. Lalu Abu Hurairah pun menghampirinya, menanyakan ada apa gerangan hingga ia tampak begitu bersedih. Setelah mengetahui masalah yang menimpa orang tersebut, lalu Abu Hurairah pun segera menawarkan suatu bantuan. Mari keluar bersamaku wahai saudara, aku akan memenuhi keperluanmu, ajak Abu Hurairah. Apakah kau akan meninggalkan i'tikaf demi menolongku? Tanya orang tersebut dengan terkejut. Iya, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wali an amshiya ma akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjidil Madinati Syahra. Sungguh berjalannya seseorang di antara kamu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, kebutuhan saudaranya, lebih baik baginya daripada iktikaf di masjidku ini, kata Rasulullah, selama 1 bulan lamanya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebagaimana Abu Hurairah, maka seorang muslim seharusnya juga memiliki keterpanggilan untuk menolong saudaranya, memiliki jiwa dan semangat memberi manfaat kepada sesama, memiliki satu karakter, yakni nafi'un li ghairihi, karakter yang peduli akan problematika daripada saudaranya. Karena kebaikan seseorang itu, salah satu indikatornya adalah
kemanfaatannya bagi orang lain. Keterpanggilan nuraninya untuk berkontribusi menyelesaikan problematika orang lain. Bahkan manusia terbaik adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kaitan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang paling baik atau yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tabrani, Daruqutni. Seorang muslim setelah ia membingkai kehidupannya dengan misi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, sebagaimana petunjuk Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, dalam firman Allah tersebut. Tugas utama manusia hidup di alam dunia ini tiada lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bingkai itulah maka orientasi hidupnya adalah memberikan manfaat kepada orang lain, menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Karenanya Imam Hasan Al-Banna memasukkan nafi'un li ghairihi ini sebagai salah satu karakter atau sifat atau muwasafat yang harus ada pada diri seorang muslim. Siapapun muslim itu, dimanapun ia berada, apapun profesinya, ia harus memiliki orientasi untuk memberikan manfaat bagi sesama atau bagi orang lain. Seorang muslim bukanlah manusia egois yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Ia juga peduli dengan orang lain dan selalu berusaha memberikan manfaat kepada orang lain. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seharusnya setiap persendian manusia itu mengeluarkan sedekah pada setiap harinya. Dan ternyata yang dimaksud dengan sedekah itu tiada lain adalah kebaikan. Utamanya kebaikan dan kemanfaatannya kepada sesama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kulla sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yawmin natlu fihi syamsu ya'dilu bainal itsnaini sadaqah wa yu'inu ar-rajulu ala dabatihi fayahmilu 'alaiha aw yadfa'u 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa kullu khatwatin yakhduha ila salati sadaqah wa yumitu al-adha 'anit tariqi sadaqah. Yang maknanya setiap persendian manusia itu diwajibkan untuk bersedekah atau bersedekah pada setiap harinya mulai matahari itu terbit. Berbuat adil ada antara dua orang itu sedekah. Menolong seseorang naik ke atas kendaraannya ataupun mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya, itu pun termasuk sedekah. Berkata yang baik pun sedekah. Begitu pula setiap langkah berjalan untuk menunaikan sholat adalah sedekah. Serta menyingkirkan suatu rintangan dari jalan juga merupakan sedekah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Demikianlah seharusnya seorang muslim atau mukmin itu. Ia senantiasa terpanggil untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Seorang muslim yang menjadi pedagang atau pebisnis misalnya, orientasinya bukanlah sekedar meraup untung sebesar-besarnya, tetapi orientasinya adalah bagaimana ia memberikan manfaat kepada orang lain, membantu mereka memperoleh apa yang mereka butuhkan. Dengan demikian pedagang dan pembisnis muslim itu pantang menipu customernya. Ia bahkan memberikan yang terbaik kepada mereka, dan pada saat dibutuhkan menjadi konsultan serta memberikan pilihan-pilihan yang lebih baik. Seorang muslim yang menjadi guru, orientasinya bukanlah sekedar mengajar lalu setiap bulan mendapatkan gaji, tetapi orientasinya adalah bagaimana ia memberikan manfaat terbaik kepada peserta didiknya.
Ia mengasihi mereka seperti mengasihi putranya sendiri, dan ia selalu memikirkan bagaimana cara terbaik dalam melakukan pewarisan ilmu sehingga peserta didiknya lebih cerdas, lebih kompeten, dan lebih berkarakter. Seorang muslim yang menjadi dokter misalnya, maka orientasinya adalah bagaimana ia memberikan pelayanan terbaik kepada pasiennya. Ia sangat berharap kesembuhan dan kesehatan mereka, melakukan yang terbaik bagi kesembuhan dan kesehatan mereka. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelihatannya memberikan manfaat kepada orang lain atau membantu dan menolong sesama itu membuat waktu kita tersita, harta kita berkurang, bahkan tenaga dan pikiran kita terporsir. Itu nampaknya. Namun sesungguhnya saat kita memberikan manfaat kepada orang lain, maka hakikatnya kita sedang menanam kebaikan untuk diri kita sendiri. Jika kita menolong orang lain, Allah akan menolong kita. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian sedang berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa membantu keperluan saudaranya, maka Allah membantu keperluannya. Maka jika menolong dan membantu sesama, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan kita terima bukan sekedar di dunia, tetapi juga di akhirat. Jika kita memberikan manfaat kepada orang lain, Allah pun akan memudahkan kita, bukan hanya dalam urusan dunia, tetapi juga pada hari kiamat kelak. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nafasa am mu'minin qurbatan min qurabati dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa saja yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan dunia, maka Allah akan menyelesaikan kesulitannya di akhirat kelak. Dan siapa saja yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia maupun di akhirat. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dengan apa kita memberikan manfaat kepada orang lain? Maka dalam bentuk apa nafi'un li ghairihi ini kita wujudkan. Sesungguhnya setiap dari kita, setiap manusia itu memiliki banyak potensi untuk itu. Yang pertama adalah dengan ilmu kita. Ilmu yang dianugerahkan Allah kepada kita, kita bagikan kepada orang lain. Kita mengajari orang lain, melatih orang lain, dan memberdayakan mereka. Ilmu ini tidak terbatas hanya pada ilmu agama saja, tetapi juga ilmu dunia, baik berupa pengetahuan, keterampilan hidup, serta keahlian maupun profesi lainnya. Yang kedua adalah dengan harta. Kita manfaatkan harta yang dianugerahkan Allah untuk membantu sesama. Yang wajib tentu saja adalah dengan zakat. Ketika harta itu telah mencapai nisab dan haulnya. Setelah zakat ada infak dan sedekah yang memiliki ruang lebih luas dan tak terbatas. Dan yang ketiga adalah dengan waktu dan tenaga kita. Yakni ketika kita mendengar keluhan orang lain, bantulah mereka melakukan sesuatu. Bantulah menyelesaikan urusan mereka dan lain sebagainya. Yang keempat adalah dengan tutur kata kita yang baik. Yakni perkataan kita yang baik, yang memotivasi, yang menenangkan dan mengajak kepada kebaikan. Dan yang terakhir dan kelima adalah dengan sikap kita. Sikap yang paling mudah adalah keramah tamahan kita kepada sesama, serta senyum kita itu di hadapan orang lain. Maka sesederhana itu. Sederhana, mudah dilakukan, dan itu termasuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Maka kelima hal
nafiun li ghairi tersebut jika kita lakukan dengan ikhlas, Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan kebaikan dan pahala yang besar. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan walau sebesar zarrah pun atau sebesar biji sawi pun, ia akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, wa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحات بقدسه فقال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه قرابته وأزواجه وذريته أجمعين ورضى اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان لا يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وتخير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.